kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Selasa 1 Agustus 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Renungan kita bersama dengan Suster Maria Joyce PRR dan doanya bersama dengan saya Suster Maria Sifra PRR. Mari kita mengawali hari ini dengan menyanyikan bersama lagu Datanglah Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api,
Demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Dalam bacaan hari ini kita mendengar Yesus memberi penjelasan kepada murid-muridnya mengenai arti dari perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus menjelaskan bahwa orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik ialah anak-anak kerajaan, dan lalang ialah anak-anak yang jahat. Sedangkan musuh yang menaburkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai ialah malaikat. Allah yang berbaik hati membiarkan benih baik dan lalang itu tumbuh bersama-sama. Akan tetapi pada akhir zaman, anak-anak kerajaan akan dipisahkan dari anak-anak si jahat. Anak-anak kerajaan itu akan dikumpulkan di rumah Bapa dan menikmati kebahagiaan. Mereka akan bercahaya seperti matahari, sedangkan anak-anak si jahat akan dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Allah senantiasa memberi yang baik bagi dunia ini. Allah juga menginginkan segala yang baik terjadi dan bertumbuh di dunia ini. Akan tetapi, pemberian Allah yang baik ini tidak disukai oleh si jahat yang senantiasa berseberangan dengan Allah. Karenanya, si jahat menaburkan hal-hal yang jahat, memperdayai manusia dengan segala kelicikan dan sebagainya, agar manusia pun turut berseberangan dengan Allah. Meskipun demikian, Allah tetap berbelas kasih, membiarkan si jahat berkelana bersamaan dengan bertumbuhnya iman anak-anak Allah. Barangkali oleh sifatnya yang berbelas kasih itu, Allah memberi kesempatan bagi anak-anak si jahat untuk bertobat. Akan tetapi, meskipun berbelas kasih, Allah juga adalah hakim yang adil. Ia tidak segan-segan memberikan hukuman pada hari penghakiman kepada anak-anak si jahat dengan mencampakkan mereka ke dalam nyala api. Sementara itu, Allah yang adil akan memperkenankan anak-anak kerajaan menikmati sukacita dan bercahaya seperti matahari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih. Sapaan Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memilih mau bertumbuh sebagai gandum yang senantiasa menebarkan kebaikan yang berguna bagi banyak orang, atau bertumbuh sebagai lalang yang menebarkan kejahatan yang merugikan sesama. Sebagai anak-anak Allah, tentu saja kita memilih untuk menjadi seperti gandum, bertumbuh dengan baik dan berguna bagi banyak orang. Karena itu, marilah kita mohon bimbingan dan berkat Tuhan untuk memampukan kita senantiasa bertumbuh dengan baik dalam iman dan kasih akan sesama. Amin. Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Untuk mereka yang sakit dan menderita, ya Tuhan, jamahlah mereka yang sakit dan menderita. Bantulah mereka untuk menyadari bahwa Engkau selalu hadir di dalam setiap penderitaan dan setiap
jenis penyakit apapun yang sedang mereka alami. Kami percaya Engkau akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang bersyukur, entah karena ulang tahun ataupun karena keberhasilan-keberhasilan yang mereka raih. Ya Bapa, terimalah rasa syukur dari saudara-saudari kami yang saat ini sedang bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan bagi hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam masalah-masalah berat, ya Tuhan, semoga Engkau membantu meringankan masalah hidup mereka yang saat ini berada dalam situasi yang buruk, situasi yang tidak menguntungkan mereka, situasi yang membuat mereka berputus asa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi mereka yang mengharapkan pekerjaan-pekerjaan untuk kelangsungan hidup mereka, ya Bapa, kami berdoa kepadamu bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berkatilah mereka, berikanlah lapangan pekerjaan yang berkatilah mereka, berilah lapangan pekerjaan yang halal, agar mereka boleh bekerja dengan sukacita dan boleh mendapatkan sesuatu untuk kelangsungan hidup keluarga mereka. Dan bagi para pemberi kerja, semoga Engkau menyentuh hati mereka agar tidak menelantarkan para pekerja yang saat ini sedang bekerja untuk mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita menyatukan doa-doa dan harapan kita dengan doa Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Bapak Ibu para sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih telah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam doa dan permenungan pada hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.